Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai judul video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu penyedia jasa streaming video yang mungkin sudah kita kenal atau mungkin Anda adalah salah satu pelanggannya. Apalagi kalau bukan Netflix. Sebelum kita jauh membahas mengenai Netflix, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adani Ginarwidianto dengan nomor identitas mahasiswa atau NIM 2212171061 dari jurusan Teknik Telekomunikasi dan Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi. Jangan lupa siapkan sofa empuk dan segelas minuman segar untuk menemani Anda menonton video ini. Jika sudah, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita mulai pembahasannya, dan selamat menyaksikan. Anda pasti sudah tidak asing dengan salah satu aplikasi video streaming ini. Bagi Anda yang belum tahu, Netflix merupakan salah satu penyedia layanan media streaming digital yang berkantor pusat di Los Gatos, California. Didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Randolph di Scott Valley, California. Bisnis utama dari perusahaan ini adalah layanan berlangganan streaming, yang mana ditawarkan secara online dengan beberapa program film dan televisi, termasuk beberapa program yang dibuat sendiri oleh Netflix. Sedikit cerita, sebelum sebesar ini, dahulu Netflix adalah perusahaan penjual DVD film. Ya, mereka menjual banyak DVD-DVD film kepada pelanggannya. Sementara total jumlah pelanggan berbayar Netflix di seluruh dunia dilaporkan mencapai 160 juta. Dari jumlah tersebut, 100 juta pelanggan diantaranya berasal dari luar Amerika Serikat. Dengan banyaknya pelanggan, banyaknya video yang ditawarkan, 1 juta jam tayang per menitnya, bagaimana Netflix mengolah semua itu dengan cepat? Ternyata rahasia di balik semua itu adalah microservice. Apa itu microservice? Microservice adalah suatu layanan server pada Netflix untuk mengatur seluruh kerja sistem Netflix besar. Apa yang Anda lihat saat ini adalah analogi bagaimana microservice bekerja. Satu microservice ini dapat melayani seluruh kebutuhan Anda melalui aplikasi Netflix. Netflix memperkirakan bahwa mereka menggunakan sekitar 700 layanan mikro untuk mengontrol masing-masing dari banyak bagian dari apa yang membentuk seluruh layanan Netflix. Satu layanan microserver ini atau microservice ini menyimpan apa yang semua ingin Anda tonton. Satu, untuk mengurangi biaya bulanan dari kartu kredit Anda. Satu, menyediakan perangkat Anda dengan benar atau file video yang dapat Anda putar. Sehingga walaupun jumlah pelanggan yang sangat banyak dapat dilayani seluruhnya tanpa ada antrian layanan. Namun semua ini kembali ke kecepatan internet Anda. Walaupun Netflix sudah memberikan layanan super cepat, jika koneksi Anda tidak memadai, ya sudah jelas layanannya akan melambat. Namun masalah ini ternyata sudah difikirkan matang-matang oleh pihak Netflix. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Untuk mewujudkan semua layanan ini, Anda perlu memiliki jaringan komputer server dengan skala besar. Ya, Netflix memiliki semua itu. Tetapi mereka menyadari bahwa kecepatan sangat tinggi yang mereka kembangkan dan perlu terus melakukannya, perlu terus dikembangkan. Sulit jika mereka menghabiskan waktu untuk membangun sistem komputer yang dapat mendukung perangkat lunak mereka dan terus memperbaiki dan memodifikasi mereka agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan tuntutan zaman. Mereka membuat keputusan berani untuk menyingkirkan pemeliharaan server mereka sendiri dan memindahkan semua barang mereka ke cloud. Ya, cloud, yaitu menjalankan segala sesuatu di server orang lain yang berurusan dengan memelihara perangkat keras, sementara insinyur Netflix menulis ratusan program dan menyebarkannya ke server dengan cepat. Orang lain yang mereka pilih untuk infrastruktur berbasis cloud mereka adalah Amazon Web Service atau AWS. Jangan kaget dengan nama Amazon. Dan mengapa Netflix dapat mempercayai semua yang mereka miliki pada saingan berat? Ya, banyak bisnis mengikuti kesepakatan tentang di mana mereka bekerja untuk satu sama lain, meskipun bersaing dalam kategori yang sama. Contoh yang baik adalah bagaimana Samsung bersaing dengan Apple di telepon, dan pada saat yang sama bagian-bagian utama iPhone semuanya diproduksi oleh raksasa Korea. Netflix adalah pelanggan AWS sebelum Prime Video muncul, tetapi ini tidak berarti mereka akan saling bermusuhan. Ternyata kemitraan Netflix dan Amazon menjadi situasi yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Netflix ternyata adalah pelanggan AWS yang paling canggih, mendorong semua kemampuan mereka secara maksimal dan terus berinovasi tentang bagaimana mereka dapat menggunakan server AWS yang berbeda yang disediakan untuk berbagai keperluan, untuk menjalankan layanan microservice, untuk menyimpan film, untuk menangani lalu lintas internet, untuk mereka kembangkan sendiri. AWS pada gilirannya meningkatkan sistem mereka untuk memungkinkan Netflix mengambil beban besar di server mereka, serta membuat mereka menggunakan berbagai produk AWS agar lebih fleksibel dan menggunakan keahlian yang diperoleh untuk melayani kebutuhan ribuan pelanggan korporat lainnya. AWS dengan bangga memuji Netflix sebagai pelanggan top, dan Netflix dapat dengan cepat meningkatkan layanan mereka, pun tetap stabil karena AWS. Netflix memindahkan mereka dari produser film ke pelanggan adalah proses yang panjang dan sulit. Jika itu adalah pertunjukan atau film yang Netflix tidak hasilkan dengan sendirinya, misalkan bukan Netflix asli, mereka harus bernegosiasi untuk hak siar dengan perusahaan yang ditugaskan mendistribusikan film atau acara TV. Ini berarti membayar sejumlah besar uang untuk mendapatkan hak hukum untuk menyiarkan film atau acara TV kepada pelanggan di berbagai wilayah di seluruh dunia. Dan seringkali mungkin perusahaan distribusi atau bahkan Netflix sendiri mungkin telah menandatangani perjanjian eksklusif dengan layanan video atau saluran TV lain untuk beberapa wilayah, yang berarti Netflix mungkin tidak dapat memberikan beberapa pertunjukan kepada pelanggan di sana atau di kemudian hari atau kemudian tanggal misalkan. Simpan salinan data digital acara atau film ke server AWS mereka. Salinan asli biasanya dalam standar sinema berkualitas tinggi, dan Netflix harus memprosesnya sebelum ada yang bisa menontonnya. Netflix berfungsi di ribuan perangkat, dan masing-masing memainkan format video dan suara yang berbeda. Seperangkat server AWS lain mengambil file film asli ini dan mengkonversinya menjadi ratusan file. Masing-masing dimaksudkan untuk memutar seluruh pertunjukan atau film pada jenis perangkat tertentu dan ukuran layar atau kualitas video tertentu. Satu file akan bekerja secara eksklusif di iPad, satu file pada Android, Sony, dan yang lain-lain. Bahkan lebih banyak dari file-file ini dapat dibuat dengan kualitas video yang bervariasi sehingga lebih mudah dimuat pada koneksi jaringan yang buruk. Ini adalah proses yang dikenal sebagai transcoding. Sepotong kode khusus juga ditambahkan ke file-file ini untuk menguncinya dengan apa yang disebut manajemen hak digital atau DRM, ukuran teknologi yang mencegah pembajakan film. Ini adalah solusi dari masalah di awal tadi, melakukan transcoding untuk mengubah file ke berbagai format agar sesuai dengan perangkat yang dimiliki pelanggan. Aplikasi atau situs web Netflix menentukan perangkat apa saja yang Anda gunakan untuk menonton dan mengambil file yang tepat untuk acara itu yang dimasukkan khusus untuk di perangkat khusus Anda dengan kualitas video tertentu berdasarkan berapa cepat internet Anda pada saat itu. Bagian terakhir tentang mengambil adalah yang paling penting untuk Netflix di sini, karena bagaimanapun juga disitulah jaringan internet mengirimkan video dari server AWS Netflix ke perangkat pelanggan. Jika dikelola atau diabaikan, itu berarti Netflix benar-benar lambat atau tidak dapat digunakan dan hampir merupakan akhir bagi perusahaan. Internet adalah tali pusat yang menghubungkan Netflix dengan para pelanggannya, dan dibutuhkan banyak waktu bagi mereka untuk mengirimkan konten yang diinginkan pengguna dalam waktu sesingkat mungkin di jaringan yang sangat ramai di mana jutaan layanan bersaing untuk mendapatkan tempat. Untuk Netflix dan situs papan atas lainnya di mana jutaan jam konten disiarkan di internet antara server mereka dan semua pengguna, jaringan server yang jauh lebih besar diperlukan untuk mempertahankan kinerja. Mereka melakukan ini dengan membangun suatu yang disebut Content Delivery Network. Pada dasarnya apa yang dilakukan CDN atau Content Delivery Network? Mereka mengambil situs web asli dan konten media yang dikandungnya dan menyalinnya di ratusan server yang tersebar di seluruh dunia. Jadi ketika katakanlah Anda masuk dari Budapest atau dari Indonesia, alih-alih menyambung ke server Netflix utama di Amerika Serikat, ia akan memuat salinan dari server CDN yang paling dekat ke Indonesia. Ini sangat mengurangi latensi atau waktu yang diambil antara permintaan dan respon, dan semua dimuat sangat cepat. CDN adalah alasan mengapa situs web dengan sejumlah besar pengguna seperti Google, Facebook, atau YouTube dapat memuat dengan sangat cepat terlepas dari mana Anda berada atau seperti apa kecepatan internetnya.
Sebelumnya menggunakan berbagai jaringan CDN dioperasikan oleh raksasa seperti Akamai, Level 3, dan Limelight Network untuk mengirimkan konten mereka. Tetapi basis pengguna yang meningkat berarti mereka harus memberikan jumlah konten yang lebih tinggi dan lebih banyak di lokasi sambil menurunkan biaya. Dan ini membuat mereka membangun CDN mereka sendiri yang disebut Open Connect. Di sini alih-alih mengandalkan server AWS, mereka menginstal sendiri di seluruh dunia, tapi hanya memiliki satu tujuan, untuk menyimpan konten secara cerdas dan mengirimkannya kepada pengguna. Netflix menyerang penawaran dengan penyedia layanan internet dan memberi mereka kotak merah yang Anda lihat di layar saat ini tanpa biaya. ISP menginstal ini bersama dengan server mereka. Kotak Open Connect ini mengunduh perpustakaan Netflix untuk wilayah mereka dari server utama di AS. Jika ada banyak, masing-masing akan lebih suka menyimpan konten yang lebih populer dengan pengguna Netflix di suatu wilayah untuk memprioritaskan kecepatan. Jadi film yang jarang ditonton mungkin membutuhkan waktu untuk memuat lebih dari episode Stranger Things. Sekarang, ketika Anda akan terhubung ke Netflix, kotak Open Connect terdekat dengan Anda akan mengirimkan konten yang Anda butuhkan, sehingga video memuat lebih cepat daripada jika aplikasi Netflix Anda mencoba memuatnya dari server utama. Inilah yang terjadi ketika Anda menekan tombol play. Ratusan layanan microservice atau program independen kecil bekerja bersama untuk membuat satu layanan Netflix besar. Konten yang diperoleh secara legal atau dilisensikan dikonversi menjadi ukuran yang sesuai dengan layar Anda dan dilindungi dari penyalinan. Selanjutnya, server di seluruh dunia membuat salinannya dan menyimpannya, sehingga yang terdekat dengan Anda memberikan dengan kualitas dan kecepatan maksimal. Yang terakhir, saat Anda memilih sebuah acara, aplikasi Netflix akan memilih server mana yang akan memuat video itu. Dan tara, sekarang Anda bisa melihat video dari Netflix. Sekarang Anda sudah tahu bagaimana cara kerja sebuah video streaming melalui aplikasi Netflix. Ya, mulai saat ini, stop untuk menyalakan internet saat Anda memiliki koneksi yang buruk, karena belum tentu provider atau mungkin dari aplikator sendiri yang memiliki kesalahan. Tetap tenang dan selalu lakukan hal positif dan bermanfaat melalui internet. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.